Kehidupan manusia tidak lepas dari perekonomian. Contohnya perekonomian di kafe atau restoran akan terjadi transaksi. Transaksi ini membutuhkan pegawai kasir, dan pegawai kasir membutuhkan program kasir untuk mempermudah pekerjaannya. Pada masa kini, program kasir sangatlah dibutuhkan untuk membantu perhitungan dalam melakukan transaksi jual beli. Maka kami membuat program kasir ini dengan menggunakan metode Python. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai dekomposisi sistem kami. Yang paling atas itu adalah kafe, karena secara umum kami membahas mengenai program kasir yang ada di kafe. Kemudian di dalam kafe itu terbagi menjadi dua komponen manusia, yang pertama pelanggan, yang kedua pegawai kasir. Nah, saya akan menjelaskan mengenai sistem pegawai kasir. Yang pertama, pegawai kasir akan bertanya tentang menu makanan maupun minuman yang akan dibeli pelanggan. Kemudian, pegawai kasir akan menginput masing-masing kode pesanan makanan maupun minuman yang telah diberikan oleh pelanggan. Dan setelah mengetahui total harga keseluruhan, pegawai kasir akan meminta sejumlah uang yang sesuai dengan total harga yang dipesan oleh pelanggan. Kemudian, ketika ada kembalian, pegawai kasir akan memberikan kembalian sesuai dengan jumlah yang tertera pada sistem. Di sini saya akan menjelaskan sistem kerja. Yang pertama, sistem input. Menginput nama, username, dan password oleh pegawai kasir. Selanjutnya, jumlah jenis yang akan pelanggan pesan dari beberapa jenis makanan yang tersedia di kafe. Dalam satu jenis makanan, berapa banyak yang dipesan oleh pelanggan. Lalu, jumlah jenis yang akan pelanggan pesan dari beberapa jenis minuman yang tersedia di kafe. Dalam satu jenis minuman, berapa banyak yang dipesan pelanggan. Yang terakhir, jumlah uang yang diberikan pelanggan untuk mengetahui apa dibutuhkan kembalian atau tidak. Yang kedua, sistem proses. Data pengguna serta password. Pertama, pengguna harus memasukkan data serta password untuk dapat menggunakan sistem mesin kasir tersebut. Yang kedua, makanan yang dipesan. Pengguna harus memasukkan kode dan jumlah makanan yang dipesan, lalu sistem akan mengeluarkan total harga makanan yang dipesan. Yang ketiga, minuman yang dipesan. Setelah itu, pengguna harus memasukkan kode dan jumlah minuman yang dipesan, lalu sistem akan mengeluarkan total harga minuman yang dipesan. Yang keempat, harga. Sesudah menginput makanan dan minuman yang dipesan, sistem akan menampilkan total pembayaran yang harus dibayar. Setelah melakukan pembayaran, sistem akan menampilkan berupa uang yang akan dikembalikan. Yang ketiga, terdapat sistem output. Program menampilkan harga makanan dan minuman dari kode yang sudah diproses. Program juga menampilkan keluaran dari nominal uang kembalian dari input jumlah uang yang dipunya. Jadi saya akan menerangkan mengenai SEO code. Pertama kita akan menginput nama kita. Selanjutnya terdapat prosedur yang dapat dipanggil sewaktu-waktu kita ingin melakukan login. Di dalam login ini terdapat dua keadaan, di mana username dan password harus benar. Jika username atau password salah, maka sistem akan mengeluarkan login gagal. Jika username atau password benar, maka kita akan dilanjutkan kepada menu makanan atau minuman. Di menu makanan atau minuman, kita dapat menginput total jenis makanan yang kita beli, jenis makanan atau minuman yang ingin kita beli, beserta jumlahnya. Setelah itu, akan keluar harga per makanan atau minuman. Lalu, kita akan mengetahui berapa total harga yang akan kita bayarkan. Selanjutnya, kita dapat memasukkan berapa uang kita, lalu sistem akan menghitung berapa total kembalian yang kita dapatkan. Terima kasih.
Oke, berikut adalah simulasi program kasir sederhana. Langsung kita run saja. Oke, yang pertama kita masukkan nama customer. Oke, selanjutnya kita masukkan username dan passwordnya. Setelah itu muncul menu makanan, langsung kita pilih total makanan yang kita pilih. Kita masukkan menu makanannya. Oke, setelah itu kita masukkan total minuman yang kita beli. Misalnya kita masukkan 4. Oke, kita masukkan menu minumannya. Misalkan menu minuman yang A, jumlah pesanannya sebanyak 1. Oke, yang kedua kita masukkan minuman C, jumlah pesanan sebanyak 1 juga. Kita masukkan menu yang D, jumlah pesanan sebanyak 1 juga. Setelah itu kita masukkan menu minuman yang B. Oke, jumlah pesanannya 2. Oke, setelah itu muncul total yang harus dibayarkan sebesar 145.000. Setelah itu kita masukkan nominal uangnya 200.000. Setelah itu akan muncul kembaliannya adalah 55.000.